Oke, begini aja deh. Saya sengaja rekam, nanti kalau seandainya kawan-kawan tanya bisa cek aja di videonya nanti ya, biar gak jelasin lagi. Sudah Bu, sudah masuk ya? Ya boleh. Baik, Bapak Ibu, suara saya cukup jelas nggak suara saya? Baik, begini. Saya minta waktu 15 menit fokus ke depan. Saya nggak pakai mic, nggak pakai pengeras suara supaya kita nggak ngobrol. Karena suara saya kalau di mic ini nanti cepat tidak jelas sama Bapak Ibu. Pengalaman saya udah keliling kecamatan seperti itu. Semua komplain kalau saya pakai mic. Baik Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran dan juga niat yang ikhlas untuk hadir di SD Gunung Sugi dalam rangka silaturahmi lah. Tetap muka lah kita antara dukcapil dengan para praktisi sekolah. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak diakui sebagai umat beliau. Bapak Ibu sekalian, ada salam hangat dari Kepala Bidang Pencatatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selamat pagi, salam sejahtera. Nabi pun sejauhnya beliaulah yang hadir di kesempatan pagi yang cerah ini, tapi dikarenakan banyak agenda pada kesempatan hari ini. Tadi saya mohon maaf telat sekitar 7 menit datang ke sini. Saya mohon maaf atas keterlambatan ini karena kita tadi sedang briefing untuk ada penilaian Kabupaten Layak Anak kelak di Pemda, sehingga mohon maaf sekali lagi kalau yang muda ini yang tampil. Saya akan disclaimer di awal-awal kalau nanti ada kata-kata yang salah, terkasar bahasa, yang punya pangkat, jabatan, kehormatan tidak tertegur dan tersapa, saya mohon maaf sekali lagi. Oke ya. Baik, tidak usah tegang-tegang. Kita relax saja. Yang saya hormati Bapak K3S kalau ada, Bapak Kepala Sekolah, para Dewan Guru, juga rekan-rekan operator Dapodik Kecamatan Balik Bukit yang berbahagia. Semoga kedatangan kami tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua, karena kedatangan kami baru 1 kali, tapi sudah tapi sudah menuntut Bapak Ibu untuk bekerja. Jadi karena itu kami mohon maaf sekali lagi. Saya Markas Denny, Kasih Pendataan Penduduk Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil, beserta rekan saya Bapak Andi Saputra Cagana Ekonomi sebagai membuka database pendudukan data sipil Kabupaten Barat. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu sudah dapat bingkisan semua belum dari saya yang hadir di sini? Sudah semua ya. Baik. Sambil saya kasih pengantar sedikit, silakan dibuka. Ada bingkisan dari kami, silakan dibuka sambil saya kasih pengantar sedikit. Saya akan ilustrasikan flashback ke 2016 sampai dengan 2020. Bapak Ibu yang berbahagia, masuk datangan kami adalah kami di bidang pelayanan pendataan penduduk dalam Balai Dinas Pendudukan Kabupaten Barat punya kewajiban yang dimanakan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi pendudukan, bagaimana diubah pada Undang-Undang 24 2013 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Kemudian ada PP Nomor 40 2019 yang mengamanatkan kepada kami, salah satunya adalah kartu identitas anak. Kemudian ada Permendagri tahun 2016 nomor 2 2016 mengamanatkan bahwasannya provinsi, dinas, kabupaten, kota wajib menyelenggarakan KIA sebagai salah satu
pemenuhan hak asasi manusia, hak anak-anak Indonesia untuk dapat identitas kependudukan sebelum dia dapat kartu tanda penduduk elektronik. Karena itu, di tahun 2017 kami adakan sosialisasi dan juga pelatihan untuk operator. Kemudian 2018 kita launching. Kalau Bapak Ibu ingat, 2018, 2019 sampai dengan 2020 itu ada penekanan kewajiban pihak sekolah yang kami minta melalui surat edaran Sekda kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, mungkin diteruskan ke sekolah masing-masing. Kewajiban sekolah untuk mengumpulkan berkas KIA, kemudian dikumpul di Dukcapil. Dalam hal ini diselenggarakan secara kolektif. Mohon maaf sekali lagi, kalau tahun 2018 sampai dengan 2020 itu masih ada KIA yang belum tercetak. Karena jujur banyak persyaratan yang tidak terpenuhi pada saat itu. Kami pertama kali launching itu kami terbitkan Perbup nomor 30 tahun 2018 tentang KIA. Kemudian banyak komplain terutama dari kecamatan-kecamatan yang ada di ujung. Karena ada persyaratan yang tidak bisa terpenuhi. Salah satunya adalah fotokopi. Ada yang ingat? Fotokopi buku nikah. Ternyata banyak sekali. SD-nya Robi banyak sekali ternyata. Akhirnya ya, jangan tegang. Suara saya cukup jelas ya? Bisa ditangkap dengan jernih ya? Oke, akhirnya di awal 2019 kita adakan revisi terhadap Perbup tersebut. Keluarlah Perbup nomor 63 tahun 2019 tentang perubahan Perbup nomor 30 2018 tentang KIA. Kita hilangkan frasa buku nikah. Kita hilangkan frasa buku nikah. Kita adakan pelayanan keliling sekolah-sekolah, bahkan kita buka pelayanan online tepat di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Habis ya? Saya lanjutkan. Tepat di awal 2020 kita kena pandemi COVID-19 sehingga praktis pelayanan KIA bahkan pelayanan kependudukan secara umum. Ya silakan masuk. Saya sampai lupa saya biasanya terganggu kalau nggak orang sama konsumsi biasanya. Hari ini konsumsinya belum, tapi orang sudah mengganggu. Tapi nggak apa ya, bisa diikuti tapi ya. Karena ada COVID-19 ini, akhirnya di awal 2020 pelayanan praktis tak tidak ada peningkatan. Kemudian kita bukalah pelayanan online, tapi sama saja karena memang anak-anak sekolah ternyata sekolahnya pun diliburkan bahkan daring ya. Akhirnya tidak ada peningkatan yang signifikan pada pelayanan khususnya KIA kartu identitas anak. Maka di awal 2021 tepatnya di Maret 2021 kita adakan terobosan. Kita akan tetap cetakkan KIA buat anak-anak Lampung Barat dengan cara kita ambil langkah shortcut, minta data Dapodik. Kita kirimkan surat ke Dinas Pendidikan, diberikan data mentahnya berupa file Excel, kita terjemahkan, kita konsolidasikan, kita sandingkan dengan data kependudukan dan data sipil Kabupaten Lampung Barat. Sebagai informasi awal, ada 39.000 anak siswa SD dan SMP swasta dan negeri, belum termasuk siswa-siswi MIN dan juga MTS. Karena ternyata dua kategori ini punya database tersendiri di Kemenak. Itu belum kita keluarkan. Ada 39.000, dari 39.000 itu kita sandingkan dengan data kependudukan dapat 36.000 data yang benar-benar valid dan diakui, benar dan valid secara administrasi kependudukan. Bapak Ibu silakan pegang surat cinta saya yang pertama yang ini. Baik, kita masuk ke belangko yang biodata WNI. Kalau Bapak Ibu siswa-siswinya dapat belangko ini, maka bisa dipastikan siswa-siswinya datanya diinput dalam Dapodik benar. Kita sandingkan dengan data kependudukannya, maka dia valid, terjemahannya keluarlah ini. Paham ya? Ya, alhamdulillah itu gunanya saya kumpulkan operator dan juga sekolah-sekolah. Sekali ngomong paham langsung. 3 kali. Baik, hanya saja perlu diperhatikan di data ini mungkin akan ada beda datanya tentang nama bapak. Tentang nama bapak.
sistem siak kami, siapa yang jadi kepala keluarga otomatis jadi nama bapak pada nama anak tersebut. Tapi sebenarnya kasuistis. Kenapa? Karena hampir bisa dipastikan di atas 85% penduduk itu titip data pada saat mengurus data kependudukan dengan prakim, pemangku, aparat pekon, guru, kepala sekolah, dengan siapa aja lah. Kalau saya nyebutnya bukan agen, duta dukcapil. Sehingga kami berhusnuzon, berprasangka baik, semua data yang dikirimkan kami itu benar. Apalagi kalau anak-anak baru lahir asal udah ada surat keterangan lahir dari bidan, positif kami buatkan akte kia sekaligus. Siapapun nama yang tercantum bapaknya pasti kami entrikan seperti itulah. Nah, jadi mohon perhatian nanti ketika data ini dibagikan kepada anak murid ataupun kepada wali murid nama bapaknya. Karena bisa saja bapaknya itu bapak tiri atau bapak sambung istilah kita. Atau anak itu numpang kakak di kakeknya atau kakaknya atau pamannya. Jadi mohon data ini sudah benar dan valid, tapi tolong nanti dicek kembali nama bapaknya. Oke? Karena nanti terkait dengan nama ijazah. Di ijazah masih ada nama bapak ya? Iya. Oke. Kalau udah selesai kita ke belangko yang pertama. Belangko formulir pengajuan cetak kartu indra anak atau KIA. Kalau seandainya anak-anaknya belum punya KIA, maka centang yang baru. Salin biodata yang ada di sini, kalau sudah benar, kemudian tampilkan pas fotonya, ada nomor pelayanan online di situ, silakan kirimkan ke nomor pelayanan online. Boleh anak yang tersebut atau bapaknya atau walinya, atau dikumpulkan melalui sekolah secara kolektif. Formulir ini saja. Yang kedua, kalau seandainya sudah punya KIA dan ternyata mau penggantian, maka centang penggantian. Misal fotonya belum pakai jilbab kemarin, kontak kelas 5 sudah pakai jilbab, maka cantumkan fotonya juga di sini yang terbaru. Sama mekanisme seperti apa, nanti kirim ke Disduk. Kalau sudah punya KIA, ternyata tidak mau buat lagi, ya sudah tinggalkan, tidak ada masalah. Beres. Saya rasa saya jelas sekali saya ngomongnya. Oke ya, paham ya? Oke. Kalau sudah selesai saya akan taruh, selangkah lagi kita akan selesai pertemuan kita. Enggak lebih 15 menit, oke? Oke, kita beralih ke surat cinta yang ini. Siap? Ada 5 variabel di sini setidaknya yang bisa kita bahas. Baik, saya akan berikan informasi cara bacanya dulu. Yang pertama, saya punya di sini sebagai sampel SD Karya Bakti Kecamatan Bandar Negeri Suwo. Ada di kolom nomor itu sebelahnya nik sekolah, sebelahnya nik Disduk, sebelahnya keterangan nik Disduk, sebelahnya status Disduk, sebelahnya nama sekolah, di sebelahnya nama lengkap, dan sebelahnya nama Disduk. Sama semua nggak kolom kita? Sama. Oke, kalau sudah sama, tolong Bapak Ibu perhatikan di kolom nik sekolah. Asumsinya adalah sebagai pengantar saya di awal tadi, nik sekolah. Saya katakan tadi data kami berawal dari data apa? Dapodik. Jadi nik sekolah ini adalah terjemahannya data Dapodik yang kawan-kawan operator Dapodik entrikan. Itulah nik yang kami ambil. Oke, kalau nik sekolah berarti data Dapodik ya? Baik. Nik Disduk berarti nik kami. Yang ada kata-kata Disduk berarti punya kami. Baik, contoh yang pertama, variabel pertama. Kalau seandainya di nik sekolah tercatat niknya ada, kemudian di Disduk keterangannya tidak ditemukan, keterangan di Disduk tidak ditemukan, status tidak ditemukan, nama SD-nya ada, nama anaknya ada. Saya ambil contoh ini namanya Alim Sukma Aisi, nama Disduk tidak ditemukan. Ada nggak punya Bapak Ibu yang kayak gitu? Ada. Alhamdulillah, nanti kompak kita ya. Baik, ada 2 kemungkinan kalau terjadi kayak gini. Saya minta perhatiannya yang sangat serius sekarang, pelan-pelan saya akan jelaskan. Kalau terjadi seperti ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, tolong dipastikan nik yang dientrikan benar-benar nik. Di Dapodiknya. Ya. Oke, tolong dibuka lagi aplikasi Dapodiknya yang dientrikan benar-benar nik. Karena bisa jadi kita salah asumsi. Di fotokopi kartu keluarga itu ada di atasnya nomor kakak. Di beberapa kecamatan, kalau poinnya masih ada yang salah berarti. Yang dientrikan nomor kakak, bukan nik yang bersangkutan tapi nomor kakak. Sampai kiamat kurang 2 hari bakal gak matching data kita, karena yang dimasukkan bukan nik tapi nomor kakak. Jadi ya silakan Ibu.
Jadi mohon perhatiannya, dipastikan yang di entry adalah benar-benar NIK. Paham ya? Sebelum saya loncat ke penjelasan yang selanjutnya, Bapak Ibu jawab yang kompak lah. Kalau paham ngomong paham, kalau nggak tahu ngomong nggak tahu. Paham nggak struktur NIK itu? Ada yang paham? Udah pernah ikut? Oke, kita kompak nggak aja ya. Jangan terjadi silap. Kalau silap agak beda, agak bingung saya tentang ngulanginnya. Oke, yang nggak paham ya? Baik, silakan yang punya KTP, ambil KTP-nya, lihat KTP-nya, pegang. Pulang nggak bawa KTP, pulang. Nggak bawa. Nggak bawa dompetnya malahan. Dan orang bawa tas coba itu. Oke ya? Ya, Kia boleh. Baik, kalau sudah, Bapak Ibu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan 24 Tahun 2013 plus PP Nomor 40 Tahun 2019, NIK itu 16 digit. Titik. Lebih bukan NIK, kurang bukan NIK. Penting saya tekankan di sini buat operator nanti. Ada gunanya. Oke, paham kita ya? NIK 16 digit. Lebih bukan NIK, kurang bukan NIK. Baik. Dari 16 digit itu 2 digit pertama itu kode provinsi. Kita alhamdulillah takdir Allah di provinsi Ibu saya Lampung ya. Jadi kodenya berapa? Berapa? 18 ya. Jadi ingat, asal udah ngomong nih 18 positif Lampung. 2 digit berikutnya kabupaten. Takdir Allah 304. Berarti kalau 18 bukan 04 berarti bukan Lampung. Oke, paham masih kalau gini. 2 digit berikutnya nama kecamatan. Kode kecamatan. Kita balik Bukit 04. Ada yang Sumberjaya 05. Terus bervariasi. Oke? 2 digit berikutnya tanggal lahir. Baik, yang saya tanya silakan dijawab, yang nggak saya tanya silakan diam. Ibu, KTP-nya masih KTP jadul? Kia nih. Oh Kia ya, sorry. Baik, yang punya KTP mana yang KTP? Oke, Ibu, tanggal lahirnya berapa? Tercantum di NIK di situ. Tanggal lahir tercantum di NIK. 2 digit berikutnya setelah kode kecamatan. Setelah 04. Punya aku beda ya. Yang saya tanya Ibu itu sabar. Ayo, Ibu. 60. Berapa? 60. Adik bisa jawab? Bisa jelaskan ke saya? Kenapa kok tanggal lahirnya 60 tertera di NIK? Dia perempuan. Kalau perempuan Kalau malu-malu masih kurang tepat. agak susah ya. Baik, kalau perempuan rumusnya mudah, tambahkan 40 angka. Berarti tanggal ibu itu tanggal 20 lahirnya ya. Oke, jadi membedakan antara perempuan dengan laki, yang perempuan tambah 40. Ingat, perempuan laki, nggak ada yang tengah-tengah. Banci nggak ada niknya. Kita akan pastikan benar dia laki atau perempuan. Kita akan kasih nik kalau nggak perempuan laki-laki. Oke? Pastikan seperti itu. Untuk perempuan tambah 40. Jadi jangan protes. Kok 40 niknya ibu, tanggal lahir ibu tanggal 20. Ditambahkan 40 60. Oke? 2 digit berikutnya bulan, 2 digit berikutnya tahun. 4 digit belakang nggak usah ganggu-ganggu, punya di Dukcapil, nggak usah protes. Read by system. Dibuat dengan sistem karena itu akan beda-beda. Ada yang 01, 02, 13 segala macam. Gak usah tanda-tanda pokoknya. Udah. Diamin itu, oke ya? Selesai? Oke. Penjelasan tentang NIK udah selesai. Dan nanti akan terkait cara pengisian di sini. Kita udah bahas variabel pertama tadi ya. NIK di sekolah ada, tapi di Zoom tidak ditemukan. Kita sudah bahas tadi solusinya. Yang pertama pastikan NIK yang di aplikasi Dapodik benar, oke? Solusi yang kedua, sudah di-entrykan NIK itu benar, tapi tetap NIK di Zoom tidak ditemukan. Maka kemungkinan kedua, bapak atau ibunya atau kedua orang tuanya tidak melakukan perekaman eKTP atau ada KTP ulang Lampung Barat. Paham ya? Jadi variasi yang pertama ini, variabel yang pertama ini, NIK sekolah ada, tidak ditemukan di Zoom, ada 2 kemungkinan. Pertama salah NIK, yang kedua orang tua dia tidak melakukan perekaman eKTP atau punya KTP luar Lampung Barat. Paham ya? Cara solusinya kayak mana? Solusinya, kalau yang pertama solusinya jelas tadi ya, tinggal pastikan NIK-nya benar atau enggaknya ya. Solusinya kalau yang kayak gini,
maka mintakan fotokopi kakak orang tuanya plus KTP elektroniknya. Karena bisa jadi seperti kemungkinan tadi, KTP-nya luar Lampung Barat. Pernah dengar nggak? Kalau orang yang umur 19 sampai 23 tahun, 3 tahun berturut-turut dikasih kesempatan tidak melakukan perekaman KTP, maka NIK-nya akan dibekukan. Pernah dengar nggak? Lampung Barat, Kecamatan Beling Bukit, banyak yang nggak dengar ya. Di seluruh sana orang dengar semua. Ya artinya, kami mohon maaf, sosialisasi kami kurang kalau gitu ya. Oke, artinya seperti itu. Kalau dia belum perekaman, silakan tarik ke kecamatan seluruh rekaman orang tua dia. Kalau ada KTP ganda atau KTP luar Lampung Barat, maka tinggal ditanya mau jadi warga Lampung Barat atau mau tetap warga luar Lampung Barat. Kalau kata dia mau jadi warga Lampung Barat, maka ajukan proses pindah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke ya. Variabel yang kedua, NIK yang tertulis bukan NIK Lampung Barat. Contoh misalnya ada nggak yang bukan NIK Lampung Barat yang punya ibu? Ada nggak? Ada. Coba sedikit yang ngomong ada. 180113. Oke, berarti sampai di situ bisa dipastikan bukan Lampung Barat ya? Bukan. Ketika disatukan dengan data di situ, maka tidak akan ketemu NIK tersebut. Benar atau salah ini? Benar. Benar, secara prosedur memang benar. Dia bukan warga Lampung Barat. Disatukan dengan database lokal Lampung Barat, maka tidak akan ketemu. Lampung Barat 01 itu Lampung Selatan. Kalau terjadi kayak gini, secara administrasi kependudukan sudah benar, nggak ada masalah, fine, nggak ada masalah, yang penting NIK-nya sudah ada. Oke? Oke ya? Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ya siap. Variabel yang ketiga, NIK tertulis 0. Ada nggak punya bapak ibu? Ada. Ini banyak. Sebelum saya yang jawab, ada yang jawab nggak kira-kira? Tolong waktukan saya. Kenapa tertulis 0? Ah? Benar. Makanya itu saya minta kepala sekolah datang, operator datang, biar kita ketemu solusinya. Kenapa kok NIK ini 0? Berarti kawan-kawan operator tidak entrikan NIK-nya ya. Dengan berbagai macam alasan silakan. Tapi sekali lagi saya mohon besok diisikan NIK-nya ya. Oke? Besok diisikan ya. Karena nanti kalau nggak diisi